Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah perang Uhud. Bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Abu Sufyan mempersiapkan peperangan ini dengan sangat tersusun. Dia ingin melakukan pembalasan atas kekalahan di perang Badar dahulu. Kemudian 3.000 infanteri dipersiapkan, ditambah lagi 200 kavaleri. Dengan persenjataan yang sangat lengkap, mereka menuju Madinah. Di sana mereka juga mengikutsertakan salah satu pakar strategi perang, Khalid bin Walid. Dan mereka berjalan di jalan-jalan yang memiliki 2 mata air. Sedangkan pemandangan di Madinah pada saat itu sangat tenang, karena mereka tidak tahu apa yang akan menyongsong mereka. Hingga kembalilah seseorang yang bernama Abbas, yang merupakan utusan salah satu paman Nabi, membawa surat dari Mekah. Dan setelah mereka mengetahui, segera Nabi mengutus orang untuk mengintai pergerakan musuh. Nabi memutuskan untuk tetap berada di tempat dan berencana melakukan serangan dengan kelompok yang kecil-kecil. Rasulullah mengusulkan untuk tetap standby di dalam benteng Madinah dengan tujuan mengepung musuh dalam kelompok yang kecil-kecil sehingga tidak leluasa dalam bergerak. Namun sahabat mengusulkan untuk kita menyerang musuh. Kemudian Nabi masuk ke dalam rumahnya, dan di saat beliau keluar, beliau sudah mengenakan baju zirah. Sahabat terkejut dan sangat menyesal karena merasa telah menentang keputusan Nabi. Mereka menyuruh Hamzah untuk berbicara kepada Nabi, menyatakan bahwa mereka taat kepada keputusan Nabi dan ingin tetap di sini menunggu musuh. Namun Nabi malah berkata, pantang untuk seorang Nabi melepas baju zirah ketika dia sudah memakainya. Lalu Nabi sempat menceritakan bahwa tadi malam dia bermimpi bahwa pedangnya retak dan ada seekor sapi yang disembelih, dan dia berlindung pada benteng yang kokoh. Salah satu sahabat kemudian bertanya, apakah takwil dari mimpi baginda Rasul tersebut? Kemudian Rasulullah menerangkan bahwa pedang yang retak itu adalah bahwa ada salah satu sahabatnya yang akan meninggal dunia. Sedang sapi yang disembelih itu maknanya adalah ada kerabat dekatnya yang mati terbunuh di dalam perang tersebut. Sedangkan benteng yang kokoh itu adalah Madinah. Kemudian jadilah pasukan muslimin menyongsong pasukan Quraisy. Jumlah pasukan muslimin itu sendiri adalah 1.000 orang, di mana 700 adalah pasukan muslim dan 300 adalah kaum munafik, karena nantinya mereka akan kembali ke Madinah dengan alasan khawatir terhadap rumah-rumah mereka. Pengkhianatan mereka itu karena penghasutan dari Abdullah bin Ubay bin Salil. Dan inilah saat dimulainya perang Uhud. Begitulah, ketika 300 kaum munafik sudah pulang, tersisalah 700 kaum muslimin. 700 orang tersebut dibagi 2 oleh Rasulullah, 650 di bawah untuk menyerang pasukan Quraisy dan 50 disuruh naik ke atas bukit sebagai pemanah. Di mana untuk memegang bendera, pasukan Quraisy menyediakan 11 orang untuk bergonta-ganti jikalau bendera mereka jatuh. Kepada 50 pasukan yang berada di atas bukit, Rasulullah berpesan untuk tidak bergerak kecuali ada instruksi dari bawah. Ketika perang sedang berkecamuk, ada 4 orang khusus yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk mengintai si pemegang bendera Quraisy.
sehingga 4 orang itu berhasil berturut-turut menjatuhkan 11 bendera Quraisy. Sedangkan yang di atas bukit, yaitu pemanah, sekali mereka melepaskan pemanah, itu ada 50 panahan, sehingga kalau tepat sasaran berarti ada 50 orang yang mati. 4 orang yang bertugas untuk menjatuhkan bendera tersebut itu adalah Hamzah, Zubair bin Awam yang merupakan ponakan Hamzah, anak Sofia, saudara dari Hamzah, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan satu lagi Hashim. Serangan dari darat dan panahan yang bertubi-tubi dari bukit terus-menerus membuat pasukan Quraisy lintang pukang kocar-kacir. Pasukan di depan mundur ke belakang. Mereka semua menyelamatkan diri masing-masing, meninggalkan teman-temannya yang luka dan meninggal. Bahkan saking takutnya mereka meninggalkan semua harta mereka. Di sisi atas bukit, pasukan muslimin melihat dari jauh bahwa pasukan Quraisy telah pergi menjauh, sedangkan tertinggal banyak sekali harta-harta mereka. Dan pasukan muslimin segera turun dari bukit untuk bergegas mengambil harta-harta Quraisy yang ditinggalkan oleh pasukan tersebut. Ibnu Jubair menyatakan pada pasukan muslim bahwa mereka tidak boleh turun ke atas bukit karena belum ada instruksi langsung dari Rasulullah. Tetapi mereka tidak menghiraukan dan tetap turun. Ya, mereka semua turun ke sana. Di sisi bawah dari pihak Quraisy, Khalid bin Walid melihat kejadian turunnya pasukan muslim dari atas bukit. Khalid yang memiliki ilmu perang mengetahui bahwa turunnya pasukan muslimin dari atas bukit adalah sebuah kecerobohan. Karena ketika mereka turun, maka tidak akan ada lagi serangan dari atas berupa panahan. Kemudian dia mengajak pasukannya untuk mengelilingi gunung Uhud dari belakang sehingga menyerang balik kaum muslimin. Ketika serangan Quraisy yang dadakan tersebut, orang-orang yang turun dari atas bukit tadi merasa terkejut. Akhirnya terjadilah perang kembali. Pasukan Quraisy bahkan ingin menyerang Rasulullah secara berkeroyokan, sehingga banyak sahabat dan pasukan-pasukan muslim menjadi perisai untuk Rasulullah. Mereka melindungi Rasulullah. Akhirnya akibat kekacauan dalam perang ini ada sekitar 70 orang kaum muslimin yang meninggal. Pada perang inilah gigi Rasulullah SAW tanggal, bahkan ada rumor Rasul telah meninggal, hingga membuat pasukan muslimin ciut dan patah semangat. Salah satunya yang mati syahid adalah paman Nabi sendiri, yaitu Hamzah. Inilah perang Uhud yang nyaris menang tetapi malah jadi buyar karena pasukan mengabaikan perintah Rasul. Walaupun nantinya 1 hari kemudian akan ada pembalasan, yaitu terjadi pada pertempuran Hamra al-Asad, di mana pasukan yang luka-luka disuruh Allah kembali ke medan perang menyerbu lagi, hingga pasukan musuh takut dengan tekad dan keberanian muslimin. Cukup sekian sejarah untuk perang Uhud. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.